Selamat pagi. Ketemu lagi sama gue, host magang yang kali ini berkesempatan memimpin laga acara pada malam hari ini. Gue menggantikan host sebelumnya yang lagi terkena sanksi FIFA. Dilarang host selama mungkin 2 atau 3 acara ke depan lah. Kita kembali di acara kesayangan kita semua, Kong Media. Obrolan bola anak rental. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berkenalan. Bagi yang belum kenal gue, karena udah berapa lama gue nggak hadir di acara ini. Nama gue, oh ya sebelum perkenalan nanti setiap narasumber nyebutin nama sama cita-citanya ya. Nama sama cita-cita. Oke, sama-sama cita-cita. Kenalin gue Marco ST. Sidang kemarin. Cita-cita gue tadinya pengen jadi pilot, malah jadi ganteng. Malah jadi ganteng. Gue belum ada. Ayo cepet nih. Di sebelah gue ada siapa? Nama gue Alwi. Cita-cita gue apa ya, belum dapet. Oke, selanjutnya di sebelah sini ada siapa? Nama gue Maca. Gue cita-cita gue pengen ambil lisensi FIFA pelatih. Kenapa gitu? Oke, selanjutnya biar gue nggak zero football knowledge lagi. Oke. Lanjut ke abang yang satu ini. Nando. Cita-cita? Bukan cita-cita ini, persiapan. Indonesia Piala Dunia. Pede banget lu dah. Hah? Pede banget. Berangkat kita. Berangkat ya? Berangkat. 2026. Pegang omongan gua semua ya, saksi ya semua ya. Indonesia 2026 berangkat. Pak Erik, tolong ya disuplai ya. Pak Erik, aman ya. ini omongan saya nih. Aman ya. Jadi duta Piala Dunia nih. Kacau aja. Oke, kita kembali ke acara kita. Ini lagi rame-ramenya Euro nih sekarang nih, ya kan? Kita bahas Euro aja kali ya. Bahas segmen Euro, boleh. Kong ke Jerman. Kong ke Jerman. Iya. Enaknya bahas apa nih kira-kira ya? Apa ya? Apa yang enaknya? Drone. Apa, Cak? Hah? Euro ya kita prediksi aja. Prediksi Ya nggak sih, tipis ya. Prediksi tipis-tipis. Seperti biasa Kong Media selalu prediksi. Ini selalu ahlinya prediksi. Bener nggak? Ahlinya prediksi. Gak pernah salah aja. Gak pernah salah kan? Itu dia. Gak pernah salah. Bener. Preskide Sab, kita preskide. Oke, kalau prediksi kayak seru tuh prediksi tim yang bakalan flop nih kayaknya seru nih. Karena apa namanya nggak terduga juga sih. Ya. Tim yang nggak flop gitu, Ya. yang bakal flop gitu. Nggak terduga juga itu. Kita coba tebak-tebakan deh. Boleh Sab. Ya kan? Kita game di sini. Ini gue udah punya 3 buku. Oke, nih. main game kita. Oke. Oke, Main ayo, game. let's go. Jadi masing-masing dari kalian dikasih nih satu orang satu, ya kan? Jangan rebutan. Jangan rebutan satu orang satu ya. Nulisin masing-masing. Iya. Nulisin masing-masing tim yang bakalan flop kira-kira. Aduh Pak, saya belum belajar lagi. Deh. Udah ujian Nggak aja. perlu belajar kalau begini mah. Kalau begini nggak perlu belajar. Sini kita jawab ngasal juga nggak apa-apa. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tim besar yang flop nih. Nah, tim besar yang bakal kira-kira bakal flop lah. Oke. Penampilannya nggak maksimal segala macam. Iya. Oke. Masing-masing nulisin di sini satu-satu. Nanti yang nggak nulis, maksud gue pas dibuka
ditunjukin ke kamera. Oke. Dua dari kalian komentarin setuju atau enggak. Oke. Boleh. Tim tulis itu. Oke? Ya. Silakan. Ini karena yang paling deket dari gue nih, Sawi. Gue minta tulisin deh, coba lu. Kira-kira tim apa yang bakal flop kira-kira di Euro yang bakal ada ini? Bang, isi kegiatan bang sambil pada nulis ngapain nih bang? Wah, benar. Salto. Main jebot sama penonton ya. 1 2 1 dah. Nulis lama batu, Oh ini satu-satu nih. Satu. Boleh. Wih jangan kaligrafi, Wi, tulisnya bahasa biasa aja nih. Udah langsung. Udah ya. Iya. Tar dulu. Oke, tahan ya. Tahan dulu. Lo nggak sabar nih gue nih. Gue pengen lu semua baca pikiran Alwi. Anjing. Fokus ya. Tambah sulit kayak ini musik. Gue gak mau, ini bukan acara sembarangan bos. Enak aja, lu kira ini acara-acara kayak podcast lain kagak. Ini acara-acara kita, setelah kita mau ada kita ya. apaan. Kayak sulap, kayak tebak apa, mentalis segala macem, bodo amat. Fokus semuanya, fokus ya. Fokus ya. sekali. Fokus sekali. Kira-kira huruf depannya apa negara? I. Salah. Kira-kira huruf belakangnya apa dong? Q. Wah, negara belakangnya Q dong. Negara belakangnya Q. IQ. Pusing nih kalau gini cara nih. Udah daripada durasi kaman. Oke, lu tunjukin ya, Wi. Langsung ya. Wah, Belgia. Belgia loh ditulis loh. Boleh. Wih, gila lu ya, Wi. Belgia pemain bintang semua, Wi. Pemain bintang semua isinya, Wi. Cuma bagus kalau nggak juara-juara. Oh gitu. Iya. Jadi yang nentuin bagus tuh juara ya. Iya. Main cantik percuma kalau nggak ada Ini hasil gue lah. dulu nih yang ngomentarin. Enggak, ini dulu. Oh, Gue minta tanggapannya dulu nih dari dua rekan kita. Menurut gua Tulis dulu dong. oh ya. Boleh. Lu dikasih kertas. Gak di briefing, kurang briefing. Umpetin dulu, Cak. Salto dong, lama nih. Udah. Nah, sekarang gantian Wi, tebak Wi. Belakangnya ada. Bego. Ceplosan dah buat episode selanjutnya lagi itu. Ayo. Oke, 1 2 3 buka. Wih, 1 setuju, 1 nggak setuju nih. Wah. Pro kontra nih debat Seru nih. nih. Kayak gue minta lu dulu deh alasan lu kenapa sih milih Belgia bakal flop? Kenapa memilih Belgia? Gini, Belgia dengan materinya yang waktu itu lagi bagus-bagusnya banget kan? Digadang-gadang bahkan juara dunia kemarin. Juara Piala Dunia. Nah, terakhir edisi Iya. terakhir ya. Itu aja nggak bisa juara dia. Apalagi dengan skuad yang sekarang dengan pemain-pemainnya yang lagi yang maksudnya seperti De Bruyne di klub bermain bagus di negaranya tapi nggak bermain bagus. Lukaku dengan gitu-gitunya. Iya. Jadi di materi-materi turnamen sebelumnya sama sekarang menurut lu ada penurunan nih, Wi? Iya ada penurunan menurut gua. Apa ya? Ya kayaknya udah kurang aja lah. Maksudnya kalau Belgia gitu ya. Kalau Belgia Gua, ya, bukan sebagai Belgia yang dulu digadang-gadang Iya. juara dunia lagi. Itu digadang-gadang aja sebagai juara dengan pemain yang kayak gitu aja nggak juara, apalagi dengan materi yang sekarang. Udah menurun. Iya udah menurun banget lah. Jauh lah. Kalau dibilang sebagai kandidat juara sekarang jauh. Jauh lah ya, bahkan bisa dibilang bakal flop nih. Iya flop. Bakal Belgia, flop. kalau dari gue ya. Gue minta kontra ya dulu deh kalau gini. Harus dilawan nih kalau kayak gini. Setuju. Oke. Nggak setuju. Nggak setuju Kenapa tuh. Ya, Kenapa lu nggak setuju dong? Sebelum gue berasumsi ya, kita ambil dari data dulu. Data dulu. 2 game terakhir Belgia selalu menang pasti 2-0, 3-0. Meyakinkan tuh skornya. Meyakinkan. Yakinkan. Dimana kombinasi De Bruyne, di depan ada De Bruyne, Trossard sama Lukaku. Lukaku. Di depan, di belakang nggak semewah dulu, tapi Carrasco veterannya masih ada, walaupun Courtois nggak dipanggil ya. Iya. Tapi menurut gua balik lagi secara kalau kita ngomongin Euro ini bukan cuma tentang pemain-pemain besar gitu. Inggris setiap Euro punya pemain besar tapi
gak juara gitu maksud gue. Gue setuju sih. Iya kan, banyak faktor ketika lu memutuskan ini flop atau enggak gitu loh. Menurut gue Belgia dengan komposisi yang sekarang, dengan kematangan pemain yang kombinasi antara pemain muda dengan pemain veterannya, ini cukup untuk bisa menjadi kuda hitam. Apalagi di turnamen-turnamen kayak gini ya, yang bakal bersinar kemungkinan besar pemain-pemain yang Veteran. sebelumnya nggak punya nama atau yang Veteran, kalau menurut gue malah yang veteran yang akan berbicara banyak gitu, atau rising star. Benar. yang kita nggak pernah tahu tiba-tiba muncul. Itu satu poin. Iya. Nah, poin selanjutnya menurut gue kenapa Belgia nggak akan flop, balik lagi karena tim Euro ini kan nggak gini, ketika dari grup akan masuk ke knockout. Dan ketika lu ke knockout itu udah bukan masalah permainan cantik atau gimana-gimana, tapi satu pemain, dua pemain besar, big game player itu akan mempengaruhi. Dan menurut gue De Bruyne walaupun belum semenonjol di City, tapi dia menurut gue akan berbicara banyak di untuk Belgia di Euro musim ini, di Euro tahun ini. gimana Wi menurut lu Wi kalau dari tanggapan Ando yang Menurut tadi? gua enggak, kayak galaknya di friendly match doang itu. Di Euro nggak bakal segalak itu sih. Itu lawannya siapa pas friendly? Luxembourg sama Montenegro ya? Ya kurang dong. Jauh dong. Lo enggak, lu berharap apa dari ke kancah kompetisi yang ada 4 tahun sekali? Lu berharap penilaiannya dari lu menonton dia week by week kan nggak mungkin gitu loh. Dan lu berharap dari pemain, kita udah pasti setuju pemain bintang nggak menjamin kalau itu tim akan juara kan? Setuju, kalau itu setuju. Dan pasti. menurut gua sekarang Belgia dengan pelatih baru, nafas baru, pemain-pemain veteran dengan pemain-pemain barunya, kombinasinya itu menurut gua akan cukup jadi kuda hitam sih untuk diperhitungkan sih. Enggak, gini doh. Untuk jadi juara memang pemain bintang tidak begitu menjamin gitu. Tapi untuk maju aja gitu, menurut gua ya Belgia dengan kemarin dengan skuad emasnya doh tidak bisa berbicara banyak apalagi sekarang. Loh, gitu. tapi Maksud kan gua gitu. gini. Kalau untuk juara memang tidak. Tapi kan Cuma pelatihnya- kalau itu menurut gua ya yang dengan skuad bintangnya aja dia nggak bisa berbicara banyak apalagi sekarang pasti ya Lu nggak bisa ngukur parameter dari kalau itu pemain 4 bintangnya tahun untuk lalu. juara iya. Nih, 4 tahun lalu pelatih Belgia dengan skuad bintangnya 6 tahun lalu ya, Iya. Piala Dunia. Iya. Skuad bintangnya dengan Roberto Martinez yang sekarang ngelatih Portugal, dia nggak juara karena memang dia nggak cocok gitu loh. Menurut gua, sementara Roberto Martinez di Portugal itu menarik banget loh dengan gaya Iya. atraktif dan lain-lain. Nah, mungkin dengan kombinasi-kombinasi baru sekarang, dan gue ngelihat golnya Belgia tuh bukan gol-gol yang jatuh dari langit, bukan gol-gol luck gitu. Skematis. Skema long ball, skema De Bruyne ke Lukaku, De Bruyne ke Trossard, banyak kombinasi-kombinasi yang menurut gue kita bisa ngelihat kalau ini tuh bukan tim amatir yang kayak bakal mudah untuk kalah sih menurut gua. It's okay kalau kayak gitu di friendly match ya, Do. Cuma ini Euro 2024, Do. Ketemunya bukan Luxembourg. Iya. Luxembourg minimal 6-0, Do. Gitu loh. Montenegro doh. Montenegro tuh ibaratnya Singapura ya Wi ya. Apa ya? Apa ya? Timor Leste kali. Timor Leste kali. Timor Leste. Di AFF udah susah banget ya nembus AFF ya. Udah susah. Jauh lah, masih jauh lah. Bener, Jadi kita bener. ngerokok. Enggak, kalau lu Nggak ada koreknya. iya, korek dulu dong. Korek ada tadi. Geter ya. Geter ya. Geter dia Wi kalau udah kalau ngalamin statement lu emang gitu Wi. Baik-baik kok fans Belgia. Nggak kayak Itali. Tapi menurut gue ya Belgia nggak akan flop sih. Pas gue nggak tahu dia juara atau enggak, tapi menurut gue dia akan perform. Oke. Tapi gue tetap masih nggak setuju. Belgia cuma jago di coklat, di bola enggak. Belgia. Kalau di bola enggak. Enggak, alasan lu bilang dia akan flop apa? Ya Parameternya apa? ya gue gimana ya, ngeliat dari materi pemain aja sih gue. Materi pemain bener, Do. Iya. Dengan generasi emasnya Belgia sama Jepang aja keteteran gitu. Dan sekarang siapa, Do? Gue jujur untuk lini belakang menurut gue kurang banget. Dan De Bruyne di tengah itu ya yang biasa-biasa aja gitu loh. De Bruyne doang gitu. Siapa? Yuri Tillmans. Siapa lagi itu? Yannick Carrasco yang udah kapan tahu gitu. Jadi De Bruyne Belgia dengan De Bruyne di Manchester City beda doh. Nah, itu gimana tuh Wi? Enggak segalak Gua, City tapi aja. satu yang paling
blunder menurut gue Thibaut Courtois yang nggak dipanggil. Itu kesalahan menurut gua besar ya, Cak? Kesalahan besar. Itu Madrid lagi ya. yang bukannya gitu. Enggak, fakta aja. Iya. Kiper terbaik dunia Iya, sekarang benar siapa sih. gitu? Iya, iya. Enggak di bawah sama dia. Siapa Cak kiper terbaik dunia, Cak? Thibaut Courtois. Masa Ronaldo? Bener. Ronaldo. Ronaldo terbaik juga. Enggak kan Cak. kalau kita ngomong ini flop ini kan kita ngomong flop atau enggak, menurut gue dia nggak akan flop, dia akan perform, dia akan bermain dengan menurut gue cukup baik, entah juara atau enggak. Gini, ketika lu ke knockout itu faktornya udah beda kan, kita nggak ngomong siapa yang juara, Iya, kita ngomong dia flop atau enggak. Menurut gue nggak akan flop. Gue lihat dari track back ke belakang dengan permainan seperti ini sih, menurut gue itu oke banget. Kita mengerucut sekarang. Kalau dari segi tim Belgia tadi kan kata Alwi. Iya. Siapa pemain yang disorotin nih? Yang kira-kira pemain kunci Belgia yang membuat itu bakal jadi flop, Wi? Dari pemain kunci flop anjing. yang disoroti ya, Belgia ya. Yang bakal Pemain flop. kunci yang bakal flop. Krosat kali ya mungkin ya. Enggak ya Krosat. Lalu lu kan? Bingung juga gua nih Lu kalau juga sebenarnya ya. iya, pemainnya biasa-biasa aja. Lukaku juga nggak menarik gue liatnya. Jadi nggak ada yang kunci-kunci amat juga ya? Nggak ada sama sekali kalau menurut gue. Kalau dari lu Cak gimana? Coba Menurut lu gue setuju nih. De Bruyne nggak akan bisa berbicara banyak dengan rekan-rekannya di timnas sih. Belum bisa. Karena Sulit Sap. Dia belum Untuk mampu di timnas. mimpin Belum Belgia. mampu kalau untuk di Belgia. Gue rasa ya kita tahu di De Bruyne dengan Manchester City-nya dengan Pep, dengan skuad yang mewah segala macam taktik yang apa ya lebih mumpuni gitu Sap. Namun untuk di Belgia Belgia sekarang bermainnya by system loh. Kalau lu lihat Belgia nggak kayak dulu yang defense counter ngandelin pemain-pemain bintang ya. Belgia sekarang lebih passing kaki. Lu kalau ngeliat gol-gol akhir ini gol-gol Belgia tuh luar biasa. Maksud gua cukup luar biasa gol-golnya gitu loh, dengan gol-gol atraktifnya ya. Kemarin gue juga lihat sih golnya Lukaku tuh. Yang Lukaku. assist dari Doku ya. Doku, Trossard. lalu jadi dukung sekarang. Enggak dukung. Oh, enggak juga Gue ya? ngasih tahu dia doang. Masih tahu Iya. doang. Ya? Oke kalau gitu daripada berkepanjangan kita langsung aja lah. Udah panjang banget. Udah panjang nih soalnya, iya kan? Cak mana habis Belgia doang. Bahas-bahas coklat lagi tadi lu. Selalu lama-lamain aja lu, Wi. Lanjut ke saudara Maca sekarang. langsung ke gue nih. Langsung lu tulis dulu sekarang. Gue ya. Oh, yang tadi itu udah ya. Nih, Belanda langsung ditanggapi langsung sama Nando nggak setuju. tanggapan langsung. Langsung aja nih Belanda. Alwi dulu nih belum nulis Alwi. Alwi, oh gitu. Belanda pusing juga nih. 5 detik Wi. 1, 2, 3. Tet. Habis Wi. Yang bakalan flop ya? Ya? Flop apa enggak ya? Setuju apa enggak Wi? Udah gila. Setuju. Udah gila orang-orang anjing. Dilempar loh dia loh. Udah gila Belanda. Kita kan ngomongin tim besar ya. tim besar. Ini kan tim besar aja. Belanda tim besar nih. Belanda tim besar nih ya. Pemain kuncinya Kenapa menurut lu bakal flop? Gak masuk akal anjing buat gua. ya gini Dok. Lu kalau mau main bola kan kita cetak gol ya. Sekarang pemain depan yang bersinar siapa deh? Memphis Depay Cak. Lu tahu nggak 2 pertandingan terakhir berapa gol yang dicetak Belanda tanpa Frankie De Jong, tanpa Koop Meiners? 8 gol. Siapa lawannya? Balik lagi. Iceland Lawan Prancis gak loh, gitu? Inggris Apa? Inggris terakhir kalah. Pemain siapa depan Harry Kane 30 gol mana? Sepak bola sistem. Ya, oke gue dengar. Iya dengan Koop Meiners, dengan Frankie De Jong menurut gua untuk menjalani sebuah setengah kompetisi jatuhnya kan ini. Apa? Euro. Iya, setengah kompetisi, grup terus Ya, knockout. Iya. Menurut gue yang nggak akan ya gitu-gitu aja Belanda. Bakal lolos grup nggak menurut lu? Lolos grup oke pasti lah. Lolos grup oke. Lolos grup oke. Cuma ya mentok di situ. ya. Nggak bakal jauh-jauh ya? Iya nggak bakal jauh-jauh Sap. Yang nggak flop banget enggak. Memang menurut gua kalau cukup susah ya diprediksinya tahun-tahun ini kan. Banyak yang apa mewah-mewah gitu kan skuadnya. Cuma kalau ya gue bilang kalau dari semua tim besar nih ya kan ada Prancis, ada Inggris dan beberapa tim lain menurut gua Belanda tidak akan melangkah lebih jauh.
Dibilang gitu do, lu terima kan do? Lu nggak terima kan do? Masuk akal aja. Coba gimana do jelasin do? Belanda tuh kontender juara musim ini. Wuh. Setiap turnamen besar pasti orang gini, pasti Belanda itu kontender gitu, entah dia flop atau enggak. It's happen gitu loh, sering lah, enggak maksudnya ada beberapa dalam 20 tahun terakhir Belanda ada flop ya gitu, tapi untuk tahun ini gue yakin Belanda akan berbicara banyak. Semifinal mah kemana? Semifinal nggak kemana? Semifinal nggak kemana Belanda. Ngaruh nggak sih pemain-pemain Belanda yang diambilin timnas tuh? Diambilin timnas Indonesia. Kayak gue nggak ada Ngaruh ya? Ngaruh nggak? Mungkin ada pengaruh dari Mungkin situ ada ya? pengaruh, dia nggak ngambil Tom Hai kan? Iya. Dia nggak ngambil Verdong di situ. Itu emang sengaja kan, memang rekan dari dulu kan kita rekan sama VOC kan. Masa iya dong, dia untung kita untung. Ya untung kita untung. Iya. Itu nggak bakal terlalu ngaruh ya. Ngaruh. Frankie De Jong nih cedera. Scoop Manners cedera, diganti Madsen sama Zirke. Gak masalah, karena Belanda 2 kali menang besar terakhir dengan 2 skuad yang diobrak-abrik sama Ronald Koeman, dan itu menunjukkan kalau Belanda udah by system gitu loh. By system ya. Lu nggak Frimpong masuk cetak gol, Frimpong nggak main, Dumfries bermain baik, Xavi Simon dikasih kepercayaan cetak gol, Tijani Reinders perform, terus lini belakang solid, ada Van Dijk, ada Ake, ada De Vrij, ada De Ligt. Maksud gua balik lagi, kalau kita ngomongin Belanda udah bukan siapa pemain, menurut gua Belanda memang lahir sepak bola atraktif gitu ya, total football itu lahir di Belanda, dan menurut gua filosofi kayak gitu yang akan lu bawa, dan menurut gua Belanda akan berbicara banyak. Di Brazil juga jago main bola sampai akhirnya kalah berapa tuh? 7-0. Nah itu dia 1. Iya. Siapa yang bilang waktu itu Brazil akan flop? Namun 7-0 bukan angka yang sedikit gitu, Sap. Benar. Ya karena menurut gua ini agak ngelebar sebenarnya, tapi karena menurut gua Brazil percaya dengan kemampuan pemain, dan pemain kadang on kadang off, tapi ketika lu by system, ya fuck, ketika lu off ya lu ganti, dan penggantinya sama-sama bagus ya menurut gua. Jadi bukan alasan kalau pemain Belanda nggak semewah dulu ya. Gak perlu lah, Belanda selalu punya pemain yang cukup untuk memenuhi skuadnya ketika kompetisi besar menurut gua. Menurut gua akan lebih jauh kalau ada Van Persie di depan. Sekarang Weghorst aja. Iya. Apa dong? Mau gimana? Menurut gua ujung tombak penting loh di kompetisi-kompetisi gini. Kan, Kayak model kita punya Mbappe di Prancis mungkin. Menurut gua itu kompetisi kayak gini lu menang 1-0 atau lu menang 5-0 ya nggak penting. Yang Sama. Yang penting lu menang ya kan, dan Belanda menurut gua lini belakang solid dan gol akan datang bro, dan permainan yang ciamik ya. Nggak perlu menang banyak Nggak perlu gol. menang banyak, itu kan menang. Tapi Tom Hai kemarin golnya bagus doh. Bagus gua akuin, Verdong dia kan. bagus. Iya kan. Dari tengah loh, itu Memphis juga jarang-jarang bisa begitu doh. Jarang, Iya kan. kelas tuh dia. Emang kelas kan. Untung udah diambil, Wi. Iya. Iya kan Tom Hai kan. Kontrak mati udah nggak bisa lu balik lagi. Iya. Jadi gimana Wi Belanda nih lu tadi? Kalau buat jadi kontender Setuju. juara menurut gue itu sih mimpi ya. Hanya sebuah mimpi dong. Mimpi kan kunci, wi. Oke. Bukan giring. Ya tapi Giring enggak Messi. lah. Enggak lah itu. Apa ya? Jerman udah terakhir bagusnya menurut gue udah di 2010 doang ya kan. Kok Jerman? Jerman sorry. Belanda. Iya bagusnya di 2010 doang dengan pemain depannya yang sekarang ya. Dia Piala Dunia terakhir semifinal loh. Kalau nggak Messi sentris mah itu. Iya oke. Cuma Cuma FIFA sentris aja. Iya. Aduh. Hadiah Messi. Kamu gitu doh. Kelas siapa doh? Ya terakhir kasihan lah. Terakhir kasihan Iya. ya. Katanya gitu doh. Iya, kalau mah Belanda mudah itu. Harusnya juara ya. Jelas. Ya oke lanjut. Jadi lu terima ya? Iya, gue apa namanya? Maksudnya kalau flop gue terima. Klub lu terima Iya. tuh. Yaudah sekarang lu udah doh. Dari tadi doh. Kira-kira apa sih doh lu tim mana yang lu kira bakal flop doh? Oh Itali. Itali John. Dari Om. Juara bertahan. Juara bertahan doh. Jangan bertahan kocak aja. Om. Oh, sikat Om. Oke tulis dulu. Udah. Setuju. Gue tidak setuju. Sawi. Sama. Oh, selalu 2 lawan 1 nih. Itu jadi public enemy di sini, Doh. Kenapa bisa Itali, Doh? Enggak, gini aja gua. Tadi kan kalau nyebut key player, pemain kunci, sebut satu pemain Italia yang menurut lu kalau lu nggak setuju key player ya. Pengen tahu gua. Gue ya. Key player. Iya. Sebut aja. Langsung sebut aja. Sebut aja sekarang. Key player ada Barella.
Gue suka banget sama tuh pemain. Rate-nya Old school, rada old school tuh wah, Barella. menurut gue Barella bagus banget. Bener. Dengan pengalaman jam terbangnya di Iya, Itali. maksudnya nggak di mana-mana gitu, Sap. Di Itali pun bagus. Itu dia menurut gua Barella kalau untuk pemain kunci. Di depan kita punya pemain muda, Federico Chiesa. Yang biasa. Kalau gue Spinazzola. Spinazzola nggak dipanggil lah. Enggak. Ada Di Marco, di belakang ada Di Marco sama Darmian yang akan memimpin di barisan belakang. Ada pemain mudanya, Bastoni. Itu develop dari mananya kipernya Donnarumma, Dok? Tuh udah disebutin dong gimana dong? Kalau lu sebut siapa key player, semuanya key player. Italia Lu mewah. bilang flop Itali bukan karena lu benci Itali kan? Enggak lah. Gue kenapa harus benci ya kan? Iya, Gak ada oke. urusan gue. Tapi Oke. emang flop aja. Gue ngeliat skuadnya anjing. Iya. Oke, kita bahas misalnya Barella gitu. Menurut gue Barella berapa game terakhir di Inter main jelek? Fair-fairan aja. Barella terakhir main jelek, sering diganti. Banyak kombinasi baru kan di Inter tuh ya kan? Ya. Iya. Donnarumma anjing. Dulu oke ya kan. Sekarang menurut gue Italia udah habis lah. Udah fair aja emang Italia nggak, menurut gue Italia lolos grupnya udah syukur. Tapi dengan apa namanya gelar dia sebagai juara bertahan lo, apa nggak terlalu arogan lo bilang Italia ini bakal flop? Ya kalau kita ngomongin sejarah kan tempatnya di museum, Sap. Benar. Tapi ya maksud gua Euro 4 tahun sekali ya. 4 tahun sekali. Dan 4 tahun tuh bukan waktunya pemain bisa pensiun atau segala macam. Jadi menurut gua materi-materinya bakal kurang lebih bakal itu sama tuh dengan kerangka yang dan sama menurut lu gua juara. peremajaan Italia itu udah mulai habis. Dia masih ngandelin Jorginho, dia masih manggil Jorginho kan, dia masih manggil si Verratti ya kan tengahnya. Ya gua nggak tahu lah, you name it lah, siapa lah pemain-pemain nggak tenar itu ya kan. Maksud gua udah kayak gitu. Kita lihat lah terakhir kalau kita ngomong ya kan, pertandingan terakhir Italia susah payah. Supaya buat menang. Susah payah, pemainnya juga udah ya itu udah nggak menunjukkan kalau lu kontender juara. Menurut gua nggak, yang bilang Italia juara ya lu cuma berharap dengan sejarah kalau dia tim kuat aja. Italia menurut gua harus kita akuin nggak sekuat dulu. Nggak sekuat dulu. Jadi nggak ngaruh juara. Nggak bertahan. ngaruh. Mau nggak, siapa lah gitu loh. Yang bisa ngangkat Italia itu siapa? Gimana Wi kalau dibilang begitu Wi? Lu nggak setuju Gua nggak nih setuju. Italia? Satu-satunya nama mungkin pelatihnya ya. Pelatihnya doang. berpengaruh. Iya. Yang Luciano berpengaruh. Spalletti dengan lu lihat latihannya super ketat, Sap. Kalau lu tahu kabar terbaru. Iya, kita tahu pelatihnya Italia dengan begitu banyak peraturan ketat untuk skuadnya. Bahkan penggunaan TWS saja diatur oleh dia gitu loh. Diatur sub jamnya untuk para pemain, penggunaan headphone dan bermain PlayStation bahkan nggak boleh. Serinci itu ya. Serinci itu. Ya yang di luar lapangan aja serinci itu, apalagi yang di dalam lapangan gitu, Sab. Nah gimana itu? Ya, Italia nggak sembarang gitu loh. Iya, balik lagi kalau lu mau, kalau kita ngomong secara disiplin nggak disiplin, yang nggak penting. Kalau lu jago di lapangan ya udah, lu mau ngapain kayak di luar serah lu, fuck lah aja. Tapi tim Mau lu main dibentuk dengan PS, mau lu proses dong. begadang. Tapi tim dibentuk dengan Loh, proses. ini bukan klub. Lu turnamen 4 tahun sekali, lu nggak perlu proses, lu perlu menang. Lu perlu menang. Lu perlu menang, lu perlu pemain perform, lu perlu skuad yang kuat, lu perlu tim yang hebat, lu perlu menang, bukan perlu disiplin. Kalau disiplin mah tanggung jawab klub lah. Kalau pemain itu profesional, di klubnya bagus, dia datang tanpa dilarang ini itu, dia udah ngerti ya konsekuensi sebagai profesional kayak gini. Spalletti kayak gitu menurut gua, karena dia mungkin nggak percaya sama pemainnya dan itu bisa merusak chemistry. Ya itu dia yang dibangun oleh Spalletti gitu dong. Nah, Makanya masalahnya ini negara, Italia berbeda dengan lu sekarang. nggak perlu gitu. ngebangun, lu perlu menang. Ini negara, apa yang perlu Euro yang dibangun? kemarin aja orang nggak bakalan berekspektasi Italia bakalan jauh loh, Dok. Ya karena itu 100 tahun sekali anjing main jelek kayak gitu terus menang anjing, enggak. Orang kan pasti bakalan milihnya yang juara Prancis kayak Italia mah mana ada yang ngelirik ibaratnya gitu kan. Tapi ternyata kemarin final. Iya dan juara bener. Ya udah itu Iya. kemarin kan. Itu kemarin. Kita ngomong sekarang menurut gua nggak akan perform. Ya kalau lu perlu pembuktian, gua kan kita lihat Belanda kan pembuktian. Taruhan. Jauh-jauhan. Jauh-jauhan. Ah, Oke. Jauh-jauhan. Jauh-jauhan. all you can eat. Oke, ya.
Belanda sama Italia. Iya. Oke, ya sip. Belanda Paling main kayak ke gitu ya. jauhan mana? Iya, jauh-jauhan. Oke, deal. Iya, deal. Ntar ketemu di 16 apa Bagi 8 satu tuh. subscriber beruntung nanti bakal diajak. Oke. Comment and like, oke? Nggak, gue pede banget komen Itali sama like di lebih sini, lah. Itali. Komennya paling bagus. Komen apa bang? Komennya minimal 500 karakter. Rata tengah. Oke, justify. Ya, Sab, Oke, cukup. cukup kali ini kali ya. Dengan segmen kita pada malam hari ini, ya cukup seru lah obrolan hari ini. Nandur sih dari tadi yang beda terus pendapatnya kan. Iya, menurut gue sepak bola ya, lu bilang by system yang nggak semuanya by system sih. Menurut gue Italia dengan transisi bertahan dan ke depan juga baik gitu, ya kita bisa gitu. Lu bisa menang tanpa sistem, Wah, tapi lu enggak. akan menang kalau lu punya sistem. Enggak juga, Manchester City nggak selalu menang kok. Gitu loh, Doh. Enggak kan lebih 4 tahun terakhir Premier League. lebih Piala FA doh. Ya Allah. Gua satu. game kita ngomong rentetan, kalau lu bilang sistem nggak selalu, Manchester City selalu menang pakai sistem 4 tahun terakhir. 10 tahun terakhir berapa piala Liga Inggris? Dengan sistem gitu loh. Maksud gua Itali, come on anjing. Gak ketolong itu tim. Gue lebih suka ke adaptive football lagi, nggak selalu by system. Siapa Nggak kita selalu. punya Lu mau ada oke, adaptive football Real Iya. Madrid. Real Madrid lu lihat pemainnya, Cak. Oke kalau pemain kayak gitu ada. Itali lu mau coba main kayak Real Madrid, nih ke laut aja lah anjing itu udah. Ancelotti dulu bang. iya kan, dengan sekuat dengan peraturan yang lebih matang. Janganlah, gue nggak mau callback lagi lah. Ancelotti lah. Cukup ya? Beda ini Luciano Spalletti Iya. beda. Oke, Wi ada tambahan Wi? Enggak, gue udah itu aja. Udah, intinya Italia yang bakalan lebih jauh dari Belanda. Ya kita lihat sih. Italia yang bakal jauh. Lu kan dukung Belanda tadi. Apa? Italia. Gue Italia. Dia dukung Belanda. Dia sorry. Belanda. Belanda cuma bisa defense sih. Defense-nya doang bagus, nyerang. No, bisa. lu ngejudge Itali namanya kalau kayak gitu. Udah, Italia pokoknya yang lebih jauh. Udah Italia pokoknya yang lebih jauh ya. Oke, kalau kita debatin terus nggak habis-habis ini. Jadi sampai imsak nih kalau kayak gini kan. Mending kita udahin aja sebelum berkelanjutan Lo lagi bulan panjang. puasa ini. Kagak. Lo lagi puasa. Kagak puasa Enggak, kan? juga. Oke. Udah buka soalnya udah buka. malam ya. Oke. Puasa Daud. Puasa Daud. Oke pemirsa setia, kita akhiri juga perjumpaan kita. Udah ada obrolan yang aneh-aneh soalnya nih kan. Tadi terima kasih udah nonton Obral dan Komedia, tentunya jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman semua. Sampai jumpa di segmen-segmen selanjutnya. Ciao.